Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sudah nyawa sampai kerongkongan, kahit ngomong li fulani kada, li fulani kada. Wis hartaku sing kae kanggo sing kuwi, sing kae kanggo kae. Sing iku kanggo masjid iku, sing iku kanggo pesantren iku, sing iku kanggo yatim piatu iku. Padahal semua harta itu sudah waqad kana li fulani kada. Padahal dalam kondisi orang sudah nyawa di kerongkongan itu, semua harta itu sudah bukan milik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para mustami, baik yang ada di Aula Yatim Center Situbondo maupun dimanapun saat ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengantarkan kita pada detik ini. Insyaallah kita berupaya istiqomah dalam setiap kebaikan, termasuk thalabul ilm, termasuk bermajelis ilmu, majelis zikir, di mana kata Rasulullah SAW ini adalah riyadul jannah, taman di antara taman-taman surga. Barang siapa yang menjumpai atau mengetahui ada riyadul jannah, ada taman surga, maka farta'u, mampir, ambil manfaat, mampir, ambil manfaat. Demikian telah kita siarkan bahwasanya di Al-Firas ini setiap Sabtu subuh, setiap Sabtu pada subuh, usai sholat subuh berjamaah, baik yang berjamaah di musola maupun ibu-ibu, mbak-mbak, santri yang jamaah di musul di aula, dilanjut dengan menyelenggarakan kajian kitab Riyadhus Shalihin hingga waktu subuh. Dilanjut dengan ngobar. Apa ngobar Sami? Ngopi bareng. Ya, alhamdulillah. Ini insyaallah istiqomahan yang kita bangun, yang kita pupuk terus-menerus dalam rangka kita memperluas ladang amal, memperluas peluang pahala sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya insya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang beliau kita jadikan tumpuan karena atas informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hanyalah Nabi SAW inilah yang diberi hak oleh Allah kelak di yaumil qiyamah untuk bisa memberi syafaat kepada umatnya. Maka beruntunglah kita, bersyukur pada Allah dengan kemudian memperbanyak sholawat dan memperkuat kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi SAW sebagai bukti, sebagai upaya kita membuktikan bahwa kita adalah umat beliau, hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang kelak mudah-mudahan berhak dan layak memperoleh pertolongan syafaat dari baginda Nabi SAW atas kuasa, atas rahmat, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab bersegera melakukan kebaikan, bersegera menunaikan kebaikan. Kita sampai di hadis ke-90 Ar-Rabi', atau dalam bab ini kita berada di hadis yang keempat, bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr, atau kunyahnya yang sangat kita kenal dengan Abu Hurairah, salah satu sahabat yang identik dengan hewan kucing, ya, kucing. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, dan laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ayya sadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang pahalanya itu paling tinggi atau paling besar? Wah, ini sahabat cerdas, sahabat sekalian. Jadi kalau bertindak, beramal itu dengan ihtisab. Ihtisab itu berharap pahala. Tidak hanya berharap pahala, tetapi juga memperhitungkan efektivitas apa itu? Dampak dari amal itu. Kalau ada satu amalan sama-sama waktunya sama-sama kesempatannya sama, terus kemudian sama-sama bisa kita lakukan, ketimbang mengamalkan yang pahalanya sedikit, mending mengamalkan yang pahalanya besar. Ini para sahabat yang visioner, yang akhirat oriented, bahasanya gitu. Jam 4 sore waktu rehat dari program ini, waktu sudah dibebaskan. Yang mau nerima tamu, yang mau olahraga, yang mau kopean misalkan, ini dibebaskan. Nah, Farhan rupanya milih belajar musik nih, ya Farhan. Order online ukulele, ya Farhan. Kemarin belajar lagu apa, Farhan? Nah, ini termasuk amaliyah, perbuatan. Waktunya sama, punya jam 4 sampai jam 5, waktu free. Ada yang main gopean, ada yang main ukulele, ada yang kemudian memanfaatkan waktu itu dengan pertimbangan visioner, ukhrawi oriented. 1 jam kalau saya hanya duduk-duduk ngelamun, ini tidak ada apa-apanya, itu paling cuma dapat seneng ngelamun begitu. Tapi kalau saya melakukan sesuatu, ya, sambil ngapain, sambil zikir misalkan, kan boleh zikir itu sambil subhanallah, sambil apalah, itu boleh. Timbang hanya duduk, hanya melamun, mending duduk dengan sambil berzikir. Timbang main kopean sambil teriak-teriak tidak jelas, itu main kopean sambil berzikir kia, bisa, boleh gitu. Zikir itu bebas dengan main kopean, tapi tidak boleh di dalam sambil BAB, tidak boleh, ya. Itu. Ini sahabat, cerminan sahabat yang cerdas. Tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang pahalanya paling besar ya Rasulullah? Qala, dan Rasul menjawab, anta sadaqah wa anta sahihun. Engkau bersedekah ketika engkau sehat dan segar bugar. Tidak hanya sahih, tapi sahih, sehat yang benar-benar sehat gitu. Sahih itu yang betul-betul valid kesehatannya. Sedekah di saat
sehat, di saat sehat. Tahsal faqara wa ta'mulul hina. Satu tadi ya, dalam keadaan badan sehat, segar bugar, tidak hanya sehat tetapi sehat prima. Yang kedua, sedekah di saat merasa takut miskin, tahsal faqara wa ta'mulul hina, dan di saat semangatnya ingin jadi kaya. Kondisi seperti ini bisa dipahami ya. Jadi di saat takut miskin dan di saat sangat bersemangat, sangat ingin menjadi kaya. Biasanya yang takut miskin ini dalam kondisi kemarin lah, Covid itu segala potensi ekonomi sepertinya berhenti. Yang biasa jualan tidak bisa jualan, yang biasa bisnis ini tidak jalan semua. Apalagi di Bali tempo hari penerbangan internasional ditutup sehingga praktis tidak ada turis masuk. Semua sektor usaha kolab di Bali itu tempo hari 2020 sampai 2021 akhir 22-an lah, 22 kolab. Kos-kosan tidak laku, wisata tidak laku, semuanya akhirnya kolab. Semua orang jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Nah, ini kondisi yang ada gambaran ada satu proses yang bisa dinalar. Ini orang akan menjadi miskin kalau orientasinya bahwa kaya miskin itu diukur dari harta loh. Ini mana pemasukan tidak ada, hidup harus terus berjalan gitu. Akhirnya ya jual ini, jual itu, jual ini, jual. Ya kalau segera kembali pulih, dan tidak ada yang tahu waktu itu ini kondisi mau sampai kapan. Nah, seperti ini adalah kondisi-kondisi orang takut miskin. Jangankan mau sedekah itu, mau dimakan sendiri aja ini harus hemat ini. Seperti itu. Ini tahsal faqara. Orang kondisi yang takut miskin. Orang yang baru di PHK misalnya, meskipun punya tabungan banyak itu, deposito banyak, punya aset banyak, di PHK atau perusahaannya diakuisisi oleh atau dijual ke perusahaan lain misalkan. Kemudian direksi yang pemilik atau CEO pemilik berikutnya tidak lagi memakai tenaga kerja yang lama, misalnya seperti itu. Nah, ini potensi untuk menjadi kemunduran di dalam hal ekonomi. Orang wajar kalau kemudian bisa merasakan, ini kita akan jadi miskin, takut miskin. Wa ta'mulul ghina, dan orang yang sedang merasa punya peluang, apakah baru diterima di perusahaan yang gajinya besar, gajinya ya 2 digit lah, belasan atau puluhan juta lah gitu. Sementara selama ini tidak punya pendapatan yang besar seperti itu, atau sedang menemukan peluang usaha, bisnis online lah, atau apapun yang cuan itu, uang itu kelihatannya sangat deras datang. Nah, ini kondisi-kondisi orang yang bersemangat untuk menjadi segera kaya, dibarengi dengan angan-angan, dengan tulul amal, dengan angan-angan, ntar lagi kalau uang saya ngumpul 1 miliar, ini akan begini, akan begini, akan begini. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar peluang usaha yang masuk, itu semakin tinggi pula angan-angan ingin beli pulau misalkan seperti itu. Ini ta'mulul ghina, orang yang sedang berangan-angan, sedang menginginkan kekayaan. Nah, tahsal faqara wa ta'mulul ghina, ini dua keadaan di mana seseorang sangat berat untuk sedekah, sangat berat untuk sedekah. Yang takut miskin tadi, ya tadi boro-boro mau sedekah,
dimakan sendiri aja ini kita ragu ini kalau sekarang makan satu piring, siang satu piring, sore satu piring, sehingga satu hari itu satu orang 3 piring. Kalau anggota keluarganya 7 kayak saya misalkan, berarti 21 piring sehari. Wah ini mikir ini. Sementara semua potensi bisnis, semua pemasukan mandek. Nah ini kalau sehari 21 piring, ya ini kalau seminggu berapa piring? Ini tahsal fakr, takut miskin, sehingga boro-boro mau sedekah gitu, mau sedekah ke orang, mau infak, mau macam-macam. Ini takut. Dalam kondisi seperti itulah, kalau kemudian memaksa diri untuk sedekah, ini pahalanya a'dzam ajra, pahalanya sangat-sangat besar. Tadi berapa 3 kondisinya ya? Anta shadaqah sahihun sahihun, sahihun syahihun, sahih sehat, sahih yang benar-benar sehatnya, taksal faqra takut miskin, dan takmulul hina engkau sedang mengangankan atau sedang bersemangat untuk menjadi kaya. wala tumhilul hatta idza balaghatil khulquma qulta li fulani kada wa li fulani kada wa qad kana li fulani kada. Ini padahal kalau sampai pada nyawa di kerongkongan, idza balaghatil khulquma, baru kemudian mengatakan yang untuk fulan sekian, yang itu untuk si fulan, yang itu untuk si fulan. Mobil itu nanti tak untuk kalau sudah sekaratul maut, yang tadi kondisi tadi sehat bugar, tidak sedekah. Pada sedang takut miskin, tidak sedekah, padahal hartanya banyak, dan sedang bersemangat mengumpulkan harta, ingin jadi kaya, tidak sedekah. Baru kain kalau sudah nyawa sampai kerongkongan, sudah sakaratul maut, kain ngomong li fulani kada, li fulani kada. Wis hartaku sing kae kanggo sing kuwi, sing kae kanggo kae, sing iku kanggo masjid iku, sing iku kanggo pesantren iku, sing iku kanggo yatim piatu iku. Sawahku sing iku kanggo pondok sana, sing iku kanggo masjid situ, sing iku. Sudah nyawa sudah di kerongkongan. Padahal wali hulanin, padahal sudah tidak berarti itu. Padahal semua harta itu sudah waqad kana li fulanin kada. Padahal dalam kondisi orang sudah nyawa di kerongkongan itu, semua harta itu sudah bukan milik dia, sudah milik li fulanin kada, sudah milik ahli waris. Sehingga ini ceritanya orang kasep bersedekah. Muttafaqun alaihi.